kawin menceritakan tentang seorang lelaki bernama Ben yang berasal dari Pulau Rote yang dituntut untuk menikahi Jublina kekasihnya. Namun, budaya dan adat yang ada mengharuskan Ben untuk memberikan belis bernilai tinggi. Ditambah lagi dengan fakta yang ada bahwa Jublina adalah keturunan raja-raja yang semakin menyulitkannya. Apakah Ben dan Jublina mampu mengatasinya? Apa saja yang kalian lakukan selama 5 tahun itu? Ingat deh, kau itu perempuan. Jika kau telah menyerahkan harga dirimu, maka kau akan terasing dari tubuhmu. Cepat panggil dia ke rumah. Kakak dan ibu ingin dia segera melamarmu. Kalian sudah sama-sama dewasa. Kalian sudah sarjana dan juga sudah mempunyai pekerjaan, yaitu PNS. Mau apa lagi? Kau tahu, karena kau masih berdarah biru, maka calon suamimu harus paham akan hal itu. Paham maksudnya? Kau bukan perempuan sembarangan. Perempuan Rote keturunan raja-raja belis. Jika menikahi sang suami harus memberikan belis yang bernilai tinggi. Kau bukan gadis dari keturunan kasta terendah. Sebenarnya budaya belis itu bagus. Itu menunjukkan tingginya harkat dan martabat perempuan Rote. Kau tahu pada zaman Raja Nadat dulu, sebelum menikah selain untuk memberikan mamar dan juga puluhan ekor kerbau, setelah menikah pihak laki-laki juga harus melayani pihak perempuan selama berbulan-bulan dan istrinya dibawa tinggal di rumahnya. Setelah kesepakatan itu selesai, barulah ia dapat berkumpul dengan istrinya di rumah. Selama pernikahan itu berjalan, ia juga harus memperhatikan kecukupan makanan dan sebagainya dari pihak perempuan. Tanggung jawab itu berat dan harus dikerjakan karena ia sudah mengambil anak perempuan itu untuk menjadi istrinya. Kenapa Ben? Kau takut ketemu dengan kakak dan ibuku? Hei, apa yang kau cemaskan? Aku tak punya apa-apa yang kuberikan kepada Jublina. Aku tak punya belis. Aku hanya punya cinta yang tak dapat kulukis seberapa besarnya. Aku tak bisa basa-basi. 5 tahun kita sudah bersama. Kau tahu kan seperti apa diriku. Jika kakakmu menginginkan apa yang diinginkan, aku menyerah. Kita kawin lagi saja. Apa? Kau mau kita dikutuk keluarga? Terus apa solusinya? Nanti kupikirkan. Memang baiknya aku bertemu dengan kakakmu. Sudah 5 tahun kalian berpacaran. Itu sudah terlalu lama. Usia adikku sudah semakin tua. Masa produktif untuk melahirkan anak semakin menyusut. Aku minta tahun ini juga kau melamar adikku. Kalian harus segera menikah. Tak baik pacaran lama-lama. Kak, bagaimana dengan lamaran saya? Proses lamaran apa? Kan seperti yang terjadi di adat kita toh. Ayah dan ibumu datang ke rumah untuk melamar adikku. Lalu ada pantun untuk menyampaikan berlangsungnya pernikahan nanti. Berapa mahar atau belis yang harus diberikan itu tergantung dari tawar-menawar yang diucapkan oleh saudara-saudaraku. Ya, kita tidak bermain mutlak-mutlakan. Apa pertimbangan khusus yang berkaitan dengan belis yang akan kau berikan nanti? Sudahlah, tak usah dipikirkan terlalu berat. Kau kabarkan berita ini kepada orang tuamu. Yang penting kalian harus segera menikah. Apakah ibu dan kakak menyinggung soal belis? Ya, Lalu? minggu depan aku harus menghadirkan ibuku ke rumahmu. Kami akan berhadapkan dengan tante dan kakakmu. Jika kami kalah mengungkapkan argumen, aku siap menjadi pelayan rumahmu seumur hidupku. Hah? Apakah itu benar? Kau tak mau kan jadi perawan tua? Jika kemungkinan terburuk terjadi, misalnya aku tak dapat menyerahkan 2 hektar mahar, 1 set habas dari emas murni, dan 50 ekor kerbau untuk mas kawinmu, apa yang kau lakukan? Kan sudah aku bilang, aku tidak mau jadi perawan tua. Sudah aku juga kukatakan, aku cinta kau. Dan sudah juga aku ucapkan, kita kawin lagi saja. Kau yang tidak mau dengan ajakanku. Okelah, kita tunggu minggu depan. Jika kemungkinan situasi yang beles yang tak dapat diberikan oleh kakakmu mencekik lehermu, kita terpaksalah dikawin. Kita tinggalkan semua yang kita miliki termasuk pekerjaan sebagai negeri sipil. Kita pergi ke tempat yang sulit ditemui oleh keluargamu. Kau siap? Siap. Budaya dan adat istiadat memang seharusnya dipertahankan. Tapi kadang hal ini mempersulit dalam pernikahan. Apalagi dinilai dari fisik dan usia mereka ini sudah cukup umur untuk menikah. Jika dinilai dari segi cinta, mereka sudah menjalani hubungan selama 5 tahun. Itu bukanlah pekerjaan yang mudah.
Benar, zaman sudah berubah. Belis bukan lagi menjadi persyaratan untuk pernikahan. Cinta saja sudah cukup untuk mereka menjalin pernikahan. Ya, aku tidak menyalahkan budaya belis yang berlaku di suku ini. Aku tidak menyalahkan budaya di belis ini. Tapi jika dikaitkan dengan masa ini, apakah masih relevan? Tidak sedikit orang yang berpikir untuk kawin lari ataupun menikah di catatan sipil, tidak di masjid, ataupun menikah di luar, ataupun hamil di luar nikah untuk mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan. Jika benar begitu, belis memang sudah menjadi semacam batu tempat bersandar. Aku hanya takut Jublina melakukan hal yang tidak senonoh. Apa saja yang bisa kalian ajukan untuk melamar adikku Jublina? Kami hanya bisa mengajukan dana 20 juta, itu pun tanpa mahar, tanpa habas, tanpa 50 ekor kerbau. Tetapi hanya 20 juta itu ditambah dengan tari-tarian dan tenun ikat buatan saya. Baiklah, aku setuju daripada adikku menjadi perawan tua. Bagaimana hasil pertemuan tadi, Ben? Apakah semua baik-baik saja? Dari hasil tawar menawar tadi, keluargaku mengajukan dana 20 juta. Itu pun tanpa mahar, habas, dan 50 ekor kerbau. Yang sanggup diberikan keluargaku hanya 20 juta. Itu pun ditambah dengan tari-tarian dan tenun ikat dari ibuku. Selebihnya hanya cintaku kepada Jublina. Dan kakakku, gimana responnya? Dia setuju daripada adik perempuanku menjadi perawan tua. Nah, kau bisa saja ya. Kisah cinta antara Ben dan Jublina melalui ujian yang sangat berat terkait dengan budaya belis yang berlaku dalam masyarakat mereka. Meskipun demikian, mereka dapat menemukan titik tengah antara tradisi dan modernitas. Dengan kompromi kedua belah pihak, pernikahan mereka dapat diatur dengan baik tanpa adanya budaya belis yang kental. Hal ini menggambarkan bahwasannya komunikasi yang penting antara pasangan dan keluarga sangat dibutuhkan dalam menghadapi perbedaan budaya dan nilai. Ketulusan dan keseriusan Ben dalam membawa keluarganya untuk melamar Jublina itu menunjukkan bahwa ketulusan cinta dan komitmen cinta Ben dalam mencintai Jublina. Sementara itu, Jublina yang awalnya terlihat ragu, sekarang sudah dapat menghargai dan menerima Ben untuk memenuhi keinginan keluarganya. Mana ini? Kita terpaksa lah dikawin. Kita menghadap kepada tante dan Memberikan mahar dan juga puluhan ekor. Itu belum? Beres. Belum. Adikku menjadi perawan tua.